बैंड बजाने को। Oh My God adalah salah satu film yang disutradari oleh Amesh Shukla yang rilis pada tahun 2012 dengan durasi 130 menit. Film dengan genre drama komedi satir ini menceritakan tentang seorang bapak bernama Kanji, orang yang sangat realistis dalam hal apapun. Segala hal yang terjadi di sekitarnya selalu dipecahkan dengan logika, bahkan tak terkecuali perihal agama. Profesinya sendiri adalah penjual patung-patung keagamaan atau dewa. Meski begitu, ia tidak percaya terhadap agama. Baginya, pemuka-pemuka agama dari agama apapun di daerahnya hanyalah upaya meraup keuntungan mereka pribadi, yang tentunya hanya menggunakan kedok agama. Itu yang membuat pola pikir Kanji layaknya seorang ateis. Nah, sebelum kita lanjut, Aing sampaikan selamat datang di channel Go On. Oh yeah. Ini adalah tayangan perdana, jadi mohon supportnya ya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Setelah itu like dan share. Jika sudah, sekarang mari kita lanjutkan bahas filmnya. Kanji Lalji Mehta yang diperankan Paresh Rawal adalah tokoh utama yang berkarakter keras kepala, pandai berretorika, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Kepribadian Kanji sangat kontras dengan istrinya, Susela, yang diperankan oleh Lubna Salim, dan juga sekretaris pribadinya Mahadev yang diperankan Nikhil Ratnaparki yang taat dengan agama yang diyakininya, yaitu Hindu. Tidak ada masalah berarti awalnya, hingga suatu ketika saat Citu Ajanustamsah, anak kedua Kanji, menjadi bagian dari upacara keagamaan yang cukup berbahaya menurut Kanji. Sedangkan dalam waktu dekat, Citu harus mengikuti ujian sekolah. Tak ingin mengambil risiko, Kanji menghalalkan segala cara demi membawa pulang anaknya yang tengah berada di puncak kerumunan orang-orang yang bersiap untuk memecahkan kendi sebagai inti dari perayaan keagamaan tersebut. Dibantu asistennya Mahadev, Kanji merebut mikrofon yang ada di panggung dengan mengatasnamakan agama. Kanji mengatakan Krishna dalam 1 jam akan memakan keju dan susu. Mendengar perkataan Kanji, semua orang bahkan seluruh warga Hindu India melaksanakan apa yang dikatakannya. Seorang pendeta bernama Sidwar Maharaj yang melihat kejadian itu marah dan berkata kalau dewa pasti akan marah atas perbuatannya. Namun Kanji bersikap acuh tak acuh dengan peringatan yang diberikan kepadanya. Seketika itu terjadi petir dan gemuruh, disusul juga dengan terjadinya gempa. Gempa yang terjadi saat itu tidak memakan korban jiwa ataupun kerugian material. Kerugian akibat gempa tersebut hanya berdampak pada Kanji dan keluarganya. Toko milik Kanji ternyata runtuh dan rata dengan tanah. Kanji pun terancam bangkrut, namun dia tidak kehabisan akal untuk lolos dari kerugian yang dialami. Karena toko tersebut sudah diasuransikan, ia pun berniat untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Namun nasib naas tidak bisa dihindari. Perusahaan asuransi ternyata tidak mau menggantikan kerugian yang dialami Kanji dengan alasan bahwa kerusakan toko yang dialami merupakan act of God atau bencana alam. Kalaupun Kanji terus memaksa supaya bisa mendapatkan asuransi, dia disuruh meminta asuransi pada Tuhan. Karena mau bagaimanapun pihak asuransi tidak bisa memberikan asuransi pada tokonya yang hancur akibat bencana alam. Sempat frustasi karena tidak bisa terhindar dari kerugian yang sangat besar, Kanji teringat perkataan pihak asuransi yang menyuruhnya meminta asuransi ke Tuhan. Kanji pun mengajak Mahadev mengajukan permasalahan ini ke meja hijau. Mahadev yang tidak bisa membantah Kanji hanya bisa mengikuti setiap perkataan Kanji. Mereka pun pergi mencari seorang pengacara untuk menangani kasus mereka. Namun tak ada seorang pun pengacara yang berani menangani kasusnya karena ia menuntut Tuhan atau dewa-dewa. Dalam kasusnya Kanji hanya dibantu seorang pengacara muslim yang lumpuh. Itu pun sekedar dalam hal mengumpulkan berkas-berkas pengadilan dan surat menyurat. Dia juga menjelaskan Kanji mekanisme persidangan bahwa Kanji bisa membela dirinya sendiri berdasarkan peraturan peradilan di India jika tidak ada seorang pun pengacara yang mau menangani kasusnya. Setelah semua berkas siap, Kanji mengirim surat tuntutan ke seluruh instansi agama. Berbagai macam agama dikirimi surat, tidak peduli kiai ataupun pendeta, semua dimintai pertanggungjawaban. Berita terkait Kanji yang memasukkan kasus tuntutan kepada Tuhan dengan cepat menyebar. Ia mendapat banyak kecaman dari seluruh masyarakat yang merasa ternodai dengan sikap Kanji menuntut Tuhan atas kerugian yang dialaminya. Usai persidangan pertama, hampir saja Kanji dikeroyok massa. Ia pun harus bersembunyi hingga malam tiba untuk terhindar dari massa yang geram dengan kelakuan Kanji. Saat keluar dari persembunyian, ia kembali mendapati dirinya dalam bahaya. Saat genting seperti itu, muncul seorang pria bermotor, menyelamatkannya dari kejaran massa lalu mengantarkan Kanji pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya dan 2 anaknya tengah bersiap untuk meninggalkan rumahnya yang sudah tergadaikan dan mendapat teror dari warga. Kanji tidak bisa mencegah istri dan anaknya pergi.
Tak lama kemudian datanglah pria yang menyelamatkannya dan ternyata sudah membeli rumah Kanji yang tergadaikan. Pria tersebut tidak lantas mengusir Kanji, justru Kanji dibiarkan tetap tinggal di rumah itu. Pria tersebut bernama Krishna Yasudev Yadav yang diperankan oleh Akshay Kumar. Hari-hari terus berlalu dan persidangan semakin berjalan alot. Anehnya semakin hari, popularitas Kanji semakin meningkat karena semua perkataan saat debat di pengadilan masuk logika. Efeknya orang yang berasal dari berbagai agama, kecuali Buddha tidak disebutkan dalam film, datang dan ingin menuntut para wakil Tuhan karena menyalahkan mereka atas berbagai musibah yang mereka alami dalam hidup. Sementara itu Krishna Vasudev Yadav yang ternyata merupakan jelmaan dari Dewa Krishna berusaha menanamkan nilai-nilai kerohanian pada Kanji. Untuk meringankan masalahnya, Krishna menyarankan agar Kanji membaca kitab Bhagavad Gita dan kitab suci agama lainnya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya, terutama pada pertanyaan para pemuka agama yang meminta bukti bahwa yang dialaminya benar adanya dilakukan oleh Tuhan. Awalnya Kanji menolak karena dia tidak percaya pada Tuhan. Tetapi karena diyakini dia akan menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi, Kanji pun membaca kitab-kitab tersebut. Dengan berbekal ilmu yang ia dapatkan dari berbagai kitab suci tersebut, Kanji semakin bertaji di pengadilan. Dalam pembelaan di pengadilan, Kanji menceritakan di kuil tertentu ia menyaksikan banyak orang berbaris hendak mempersembahkan susu sapi kepada Tuhan, yang kemudian susu itu dialirkan menuju ke saluran bawah tanah. Sementara di luar kuil ada banyak pengemis kelaparan. Maka ia memberikan susu yang sudah ia persiapkan untuk persembahan kepada Tuhan berupa sebuah batu hitam pada seorang pengemis di luar kuil. Ia pun mendapat sebuah ucapan berkah, "Tuhan memberkati Anda." Dengan demikian Kanji beranggapan Tuhan suka melihat orang-orang bertindak bijak dengan tulus daripada persembahan materi berupa uang, selimut, atau susu kepada kuil. Pada akhirnya Kanji berhasil memenangkan perkara di pengadilan berkat jawaban dan bukti-bukti yang disajikan lewat kitab suci. Para pemuka agama kebingungan dan akhirnya mau tidak mau harus mengganti rugi. Di akhir pembelaan ketika Kanji mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada dan dia tidak percaya, pada saat itu juga suaranya menghilang dan jatuh pingsan. Kanji ternyata tiba-tiba terkena penyakit stroke. Setelah sekian lama tak sadarkan diri dan dianggap sudah tidak memiliki harapan bertahan hidup lagi, Krishna tiba-tiba datang ke ruangan perawatan Kanji. Krishna melepaskan semua alat rumah sakit yang digunakan Kanji. Kanji kemudian tersadar. Namun, dia masih tidak bisa menggerakkan sebagian tubuhnya karena penyakit stroke-nya. Krishna menunjukkan banyak hal yang terjadi selama Kanji sakit. Kemudian Krishna menyembuhkan tubuh Kanji yang terkena stroke, lalu memperlihatkan bagaimana para pemuka agama mulai membangun patung Kanji dan mengajak umat memuja Kanji. Mereka menganggap Kanji adalah dewa. Setelah berbicara banyak, Krishna kemudian menunjukkan wujud asli yang seorang dewa. Melihat hal tersebut lantas membuat Kanji kemudian percaya adanya Tuhan. Kanji yang sadar dari koma langsung bergegas ke tempat acara penobatannya untuk meluruskan kekacauan yang terjadi selama dia tidak sadarkan diri. Ia pergi ke tempat pendeklarasian dirinya sebagai dewa yang dilakukan oleh kelompok pendeta yang hanya mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Kanji datang disambut dengan kebingungan semua orang yang hadir. Kanji menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan, dan meminta warga untuk tidak lagi mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh kelompok pendeta tersebut. Tadang, berakhir. Nah, bagaimana menurut sobat sekalian perjalanan Kanji? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Silahkan tonton fullnya jika ingin menyaksikan keseruan perjalanan Kanji. Dan tetap ikuti terus channel ini untuk review film-film lainnya. See you next time guys. Yeehaw.